Ia mencuri jimat Buddha milik ayahnya seharga ratusan juta, dan menjualnya seharga 50 juta. Karena ia tahu, DVD player seharga 400.000, dijual 100.000 saja kalau beli banyak. Ia memborongnya, dengan harapan cuan 2 kali lipat. Di rumah, ibunya mendelik, tapi, dengan pede Sam bilang, pasti untung besar? Buset, ternyata DVD playernya rusak semua. Ia menemui bos lagi. Bos malah bilang, dasar bodoh, mana ada after service barang murah, mana ada DVD 100 ribuan, yang ada garansinya, sudah pasti itu barang palsu. Mendengar hal itu, Sam sangat marah. Ia mengambil DVD, dan memecahkan kaca konter. Tapi, bos yang berpengalaman, bukan vegetarian. Sam pertama kalinya, merasakan ketidakadilan hidup. Ia dulunya, mendapat puluhan juta hanya dengan main game. Mulai umur 16, Sam sudah mencari uang sendiri. Bahkan beli mobil pakai uangnya. Teman-temannya jalan kaki ke sekolah. Tapi, ia menyetir mobil. Bagaimana kalau tempat parkir habis? Ia memindahkan pelang parkir khusus Capsec, dan memakainya. Meski dikritik seluruh sekolah. Sam masa bodoh, karena ia suka, kalau orang lain iri padanya. Ayahnya menyuruhnya belajar. Kalau kamu tidak belajar, mau jadi apa? Tapi, Sam punya pendapat lain. Ia mengira belajar, hanya untuk bekerja jadi karyawan. Bukankah buka usaha, lebih menguntungkan? Jadi, selama 1 semester, kerjaannya cuma jualan item game. Saat ia memeriksa nilainya untuk kuliah, nilainya kebakaran. Bahkan ia lupa ujian 2 mata pelajaran. Kemalangan tidak datang sendirian. Hari ini, ia menerima pemberitahuan game, karena transaksi ilegal. Akun game Anda dinonaktifkan, karena melanggar peraturan. Sam merasa dunianya runtuh. Ia baru menyadari, tidak ada sesuatu yang instan. Orang tuanya menyekolahkannya di sekolah mahal. Tapi, setelah Sam mendapat uang dari game, ia tidak konsen sekolah. Di pikirannya hanya ada berbisnis. Hingga suatu hari, ia membawa pacarnya ke Chinatown untuk membeli kastanye. Meski jualannya laris, Sam tidak paham, kastanya sangrai seenak itu, harusnya bisa dijual di seluruh dunia. Sepertinya selain di Chinatown, tidak ada yang menjual kastanye. Sam mencium bau duit. Teman-temannya fokus belajar, tapi, ia sering bolos demi jualan kastanye. Meskipun tokonya kecil, tapi, ia bisa cuan 1 juta sehari. Hebat, ya, si Sam. Ia pergi ke pameran elektronik, dan melihat mesin pemanggang kastanye. Kelihatannya sangat praktis, dan hasilnya matang merata. Setelah Sam membelinya, kastanye meletus seperti popcorn, lompat kemana-mana. Sam sadar, tidak ada yang instan dalam dunia bisnis. Lalu, setiap hari Sam mondar-mandir di Chinatown, dan mulai memperhatikan Pak tua ini. Bagaimana memilih kastanye, dan cara menyangrainya, lalu cara membumbuinya supaya harum. Setiap penjual punya caranya sendiri. Sam memakai sirup, dan menciptakan resep rahasianya sendiri. Tak lama, kastangel yang ia sangrai harum dan manis. Keluarga Sam memujinya. Selanjutnya, adalah inti bisnis. Sam menyewa kios di mall, karena banyak orang di sana. Dan kawasan itu tempat jualan makanan. Karena siangnya ia harus sekolah. Sam terpaksa menyuruh supirnya Panu untuk membantunya. Ia mengira dagangannya laris. Tapi, cuma laku sebungkus. Pendapatan 1 hari, bahkan tidak cukup untuk makan. Tak lama, Sam sadar penjual lainnya menawarkan dagangan. Ia menyuruh Panu juga menawarkan kastanya. Tapi, hari kedua tidak ada yang beli dagangannya. Sam pusing. Ia tidak tahu apa masalahnya. Jadi, ia pergi ke pasar, dan mengamati. Di tengah persaingan sengit, ada teknik rahasia. Ada siswa yang minta sumbangan di pintu toilet. Tidak usah pakai teriak-teriak, orang yang masuk ke toilet akan menyumbang. Apa karena lokasinya bagus? Tidak, karena setiap orang yang keluar dari toilet melepas lelahnya setelah belanja di pasar yang sumpek. Jadi, mereka ingin menyumbang. Sam lari kembali ke kiosnya. Ia menyewa tempat yang lebih mahal, di pintu keluar mall. Akhirnya, pengunjung yang mau pulang bisa sekalian beli kastanye untuk keluarganya. Ternyata, esok harinya dagangannya laris. Sam tak henti-henti menggoreng kastanye. Tapi, baru saja laris, bos supermarket malah mengusirnya, karena asapnya terlalu besar.
hingga langit-langit mall menjadi hitam. Sam mencoba mengakalinya dengan mengecat, tapi tetesan dari cat jatuh ke atas kastanya. Jadi, tidak ada yang mau beli kastanya. Bahkan Sam diusir paksa. Sam sial sekali akhir-akhir ini. Malamnya, ibunya bilang kalau usaha ayahnya bangkrut. Bahkan, mereka utang 20 miliar. Keluarga Sam segera beli tiket pesawat untuk kabur ke Tiongkok, supaya rentenir tidak mengejar mereka. Tapi, sebelum pergi, Sam bilang ia berubah pikiran, dan memutuskan melakukan hal yang dia suka. Meskipun ia bisa gagal lagi, ayahnya membiarkan Sam tinggal, karena Sam tampak serius kali ini. Tutup saja usaha kastanyemu, dan lanjutkan sekolahmu di Thailand. Oke, aku akan menutup usahaku, tapi, aku tidak mau belajar di sekolah. Kemarin, pacarnya membawa oleh-oleh rumput laut kering dari Cina. Sam mencobanya, dan merasa camilan ini bikin kecanduan. Jadi, ia mau menggoreng rumput laut. Kenapa rumput laut ini bisa begitu renyah, dan dijual mahal? Sam tidak paham. Ia menghabiskan tabungannya untuk membeli 10 dus rumput laut. Tapi, digoreng bagaimanapun, rasanya pahit dan kerasa. Tadinya, ia pikir ia bisa kaya dengan jualan rumput laut. Tapi, setelah mencoba ratusan kali, rasanya tidak ada yang enak. Rumput lautnya habis. Sam menjual komputer dan barang elektroniknya, dan membeli 5 kardus terakhir harapannya. Ia terus menggoreng rumput laut, sampai tangannya melepuh, terkena percikan minyak panas. Bekasnya tetap ada sampai sekarang. Meski begitu, rumput lautnya habis lagi. Tidak ada selembar pun yang layak dimakan. Sam masuk ke rumah dengan sedih. Tapi, ia melihat di lantai masih ada satu, yang kehujanan semalaman. Rumput laut itu tak sengaja jatuh saat Sam memindahkan kardus, dan kehujanan semalaman. Sam menggorengnya. Ternyata, rumput lautnya tidak berminyak dan renyah. Rasanya juga enak sekali. Seperti oleh-oleh dari pacarnya. Sam akhirnya paham, supaya tidak pahit dan berminyak, rumput laut harus direndam air. Ia buka toko lagi, dan dagangannya laris manis. Semua tamu yang mencicipi, datang beli lagi. Tapi, cara ini memakan waktu lama. Bank sudah menyegel rumahnya, untuk dilelang demi melunasi utang orang tuanya. Bagaimana ini? Malamnya, Sam pergi ke minimarket untuk beli makanan. Ia melihat di pengkolan, ada 3 minimarket berbeda. Tiba-tiba ia melihat kesempatan besar. Esok paginya, ia memakai jas ayahnya, dan menemui manajer minimarket. Tujuannya adalah memasarkan produknya di minimarket mereka. Tapi, manajer menolaknya, karena rumput laut Sam, kemasannya tidak praktis, dan harganya tidak cocok dengan kepraktisan minimarket. Bahkan, manajer ogah mencicipinya, lalu pergi meninggalkan Sam. Sam sangat senang, karena ada orang yang membantunya memecahkan masalah dengan gratis. Ia segera mencari desainer kemasan untuk mengemas ulang produknya. Esoknya, ia membawa sekardus produknya kepada manajer minimarket lagi. Tapi, manajer sedang rapat, dan menyuruh Sam menunggu. Ia menunggu dari pagi sampai malam. Sam akhirnya sadar, manajer itu tidak rapat, tapi ogah menemuinya. Sam marah. Di lift, ia memberikan produknya ke satpam, dan memutuskan berhenti usaha. Tapi, kesempatan datang bagi yang berusaha. Ada karyawan yang mengambil beberapa bungkus, dan memakannya. Ternyata enak sekali, karena tidak habis. Ia memberikan rumput laut itu ke temannya. Karena bikin ketagihan, karyawan ramai-ramai mengambil rumput laut itu. Sam dipanggil lagi ke kantor. Manajer bilang, rumput lautmu luar biasa, sebulan lagi, kami mau pesan 72.000 bungkus untuk dijual di seluruh Thailand. Tapi, kamu harus punya pabrik. Kami akan meninjau pabrikmu, untuk melihat apa pabrikmu sudah memenuhi standar kebersihan. Sam terkejut mendengarnya. Selain penggorengan dan wajan, ia tidak punya apa-apa lagi. Ia pergi meminjam uang di bank. Tapi, begitu bank melihat informasinya, umur 19 tahun, dan punya utang 20 miliar, bank menolaknya mentah-mentah. Petugas bank bahkan membujuknya untuk sekolah saja. Terpaksa, Sam menjual mobilnya satu-satunya. Cuma itu satu-satunya harta yang ia miliki sekarang. Tapi, uang yang didapat cuma bisa untuk menyewa gudang bekas di pinggir kota. Ia membayar uang muka, sisa uangnya untuk renovasi gudang,
dan menggaji pegawai. Petugas survei datang dan melihat, pakaian pekerja tidak higienis. Lampunya berdebu, bahkan limbahnya terekspos. Kalau sampai fotonya viral, Sam pasti akan dihujat satu Thailand. Setelah petugas pergi, Sam berjanji akan memperbaiki kondisi pabriknya. Tapi, manajer bilang tunggu saja hasilnya. Sebelum pergi, Pak Nu memberinya amplop untuk menyogok mereka. Dulu, Sam suka menyogok orang. Tapi, ia mengurungkan niat. Dulu ia jualan item game. Dan merasa uang di situs resmi terlalu sedikit. Ia pun melakukan transaksi ilegal. Sehingga akunnya dimatikan. Dulu, ia beli DVD bajakan. Supaya untung besar, ia menipu para pelanggannya. Dan mengaku DVD yang dijualnya asli. Tapi, giliran Sam yang ditipu. Tidak ada jalan pintas dalam berbisnis. Jadi, ia memutuskan jujur. Dan fokus menjual rumput laut. Ia merenovasi pabrik lagi. Setelah pemeriksaan kedua, hasil tes yang ditunggu-tunggu pun keluar. Tapi, sialnya, tinta printernya habis. Hasil tesnya tidak terbaca. Sam panik, dan lari keluar untuk menerawangnya. Jantungnya berdebar. Ia akhirnya melihat jelas kata-kata itu. Lolos. Ini adalah kisah nyata. Pria ini bernama Itipat Piradechhapan. Usianya sekarang 37. Rumput lautnya dipasarkan di seluruh dunia. Dan menjadi miliarder termuda di Thailand. Kisahnya sangat menginspirasi. Berusahalah menggapai mimpi. Dan jangan menyerah. Ingat kata-kata Itipat. Meskipun mimpimu susah dicapai. Tapi, jangan pernah berhenti berharap.